Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Asyubatu satu asyarota. Cabang iman yang nomor 16 iku al-bukhlu bakhil. Jadi yang nomor 16 ini bakhil. Bakhil apa? Nah, ini kita bukan segembarang bakhil. Al-bukhlu bakhil bidinil islami kelawan agama Islam. Kaya kuna kaya yen to ana apa al-qatlu dipateni wa idkhalu finari wa idkhulan dilebokake finari ing dalem neraka iku ahabbalu nyenengake ilahi maring man minnat dukhuli tinimbang saking mlebu fil kufri ing dalem kufur. Jadi yang nomor 16 ini cabang kita harus bakhil kepada agama Islam. Maksudnya bakhil adalah kita tidak mau keluar dari agama Islam, bahkan mati pun atau mati atau dimasukkan neraka itu lebih kita sukai daripada kita keluar dari agama Islam atau kufur. Wa ya'rifu anna dinahu a'azu ilaihi min jami' auladi amwali, dan mengetahui kalau sesungguhnya agamanya itu lebih mulia daripada semua anak-anaknya dan hartanya. Di agama nomor 1 lebih mulia. Hukia, nah ini ada cerita Hukia anna Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi arsala jama'atan ila Rumi li ajli ghazwi. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu menyuruh satu kelompok, satu golongan untuk berperang ke tanah Rum Persia, Rum ya, untuk berperang. Fan hazamu wa usirru ishruna sakhson, tapi yang terjadi adalah anak buahnya Umar bin Abdul Aziz iki kalah, lari terbirit-birit, dan 20 di antara mereka itu ditawan. 20 di antara mereka ditawan. Anak cas. Aduh. Akhirnya wa umraku sayrurum wahidan minhum ayadkhulu fi dinihi wa ya'budus sonam. Dan Raja Kaisar Rom itu menyuruh salah satu dari mereka itu masuk ke agamanya Kaisar Rom. Jadi anak buahnya Umar bin Abdul Aziz karena kalah perang tadi ditawan, terus ada salah satu dari mereka disuruh masuk ke agamanya Kaisar Rom tadi, jadi meninggalkan Islam. Nah itu, habis dan menyembah berhala. Nah habis itu maqala intakhalta fi dini wasajata lisonami aj'alaka amiran fi baladatin azimatin wa atuka wa utika ilma wal khulu'a wal kubusa wal ruqa. Ini tawarannya gini, kalau kamu mau masuk ke agamaku, kata Kaisar Rom tadi, akan kujadikan pemimpin. Bukan hanya pemimpin, jadi pemimpin daerah yang besar, bukan hanya pemimpin aja, tapi ku beri bendera. Bendera maksud tanda keagungan negara kalau saya. Dan khulu itu adalah apa namanya, kayak gini, mahkota, dan beberapa gelas dan beberapa wa ilam tadkhul fi dini aqtuluka. Nah, ini ancaman. Kalau kamu nggak mau masuk ke agamaku, aku akan membunuhmu. Wadribu unukaka, dan akan memenggal kepalamu dengan bisaifi, dengan pedang. Kalau mau kujadikan ratu, kujadikan ratu di daerah yang besar, kuberi negara, hulu, istana, pokoknya diberi yang mewah-mewah duniawi. Intinya gitu. Kalau nggak mau akan dibunuh dan dipenggal. Nah, pilih mana? Nah, kan gitu. Fakola. Nah, ini jawabnya anak buah Umar bin Abdul Aziz. Jawabnya gini, la abi'u ad-dina bid-dunya. Aku tidak menjual agamaku, kutukarkan dengan dunia. Nah, tegas ini, tidak menjual agama dengan dunia, nggak mau. Fa'amaro biqatlihi fa'utila fil maidani wa doroba unuqahu bisaifi. Nah habis itu karena nggak mau masuk agamanya Raja Kaisar tadi,
Kaisar Rom tadi dipenggal kepalanya di alun-alun itu kan, penggal kepalanya, habis itu kepalanya nufadharu ra'suhu fil maidani wa kana yaqra'u hadzal ayat. Kepalanya keliling-keliling di alun-alun dan masih membaca ayat ini. Jadi kepalanya sudah putus dari leher tapi masih membaca ayat ini. Ayatnya ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang pertama. Jadi dia tidak mau menukarkan agamanya dengan dunia. Akhirnya faghadiba qaisaru wa akhadha sani. Nah, terus kaisar tadi terus marah. Terus diambil yang satunya lagi. Waqala udkhul fi dini aj'aluka amiran fi misra kadza. Masuklah ke dalam agamaku, maka aku akan menjadikanmu raja di Mesir ini. Nah, gini. Kalau enggak mau, aqta'u unuka kama qata'tu unuki sahibika. Aku akan memutus lehermu seperti aku memutus temanmu tadi. Faqala, maka terus jawabnya yang ditawan tadi, yang kedua tadi, yang pertama kan sudah dibunuh, ini yang kedua. La abi ubidini, la abi ad-dina bidunya. Sama ya kayak yang pertama jawabannya. Aku tidak menjual agama ditukar dengan dunia. Fa in kana laka wilayatun kuti ar-ra'si falaisa laka wilayatul qatul iman. Kamu mempunyai wilayah atau mempunyai kekuasaan untuk memenggal kepalaku, tapi kamu tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan imanku. Itu baru orang yang bakhil. Fa amara bi qat'i ra'sihi faqata'a wa daro kama daro ra'su sahibi salah sama rotin. Nah, terus dipenggal kepalanya, terus kepalanya mengelilingi kepala sahabatnya tadi yang mati pertama tadi, mengelilingi 3 kali. Jadi udah putus berkeliling-keliling 3 kali, tinggal kepalanya saja ini. Wakana Rasul yaqra'u hadzal ayat. Keajaibannya kepala tadi yang kedua ini juga membaca ayat. Ayatnya gini. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Bahwa mengotai iman iku fi isyatin ing dalem pangupot jiwa radiyatin kang diridoni. Fi jannatin ing dalem suatu aliyatin kang luhur. Utufuha utawi wah-wahane jannah iku daniyatun parek. Ini membuktikan bahwa di sini itu positif, dia ruhnya udah di surga itu. Fawakoh, nah habis itu setelah membaca ayat itu tadi, fawakofa inda rasul awal, baru kepala yang kedua ini tadi berhenti di sebelahnya kepala yang awal tadi, yang sama-sama dipenggal tadi, yang sama-sama tidak mau menjual agamanya dengan dunia. Faghadiba Qaisar bin syadidan. Raja Kaisar makin marah lagi, makin marah yang sangat. Wa amara ayyukhadha salisu. Nah, disuruh nyuruh lagi orang, diambil yang ketiga. Maqala ma taqulu anta hal tadkhulu fi dini aj'aluka amiran. Dawuhnya Raja Kaisar Rum tadi, apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau akan masuk keluargaku maka akan kujadikan ratu? Fa'adraktuhu syakawatun. Maka yang ketiga ini beda sama yang pertama dan yang kedua. Dia telah bertemu dengan kecelakaan. Waqala dakhaltu fi dinika waqtartu ad-dunya 'alal akhirah. Yang ketiga dia ucap gini, aku masuk ke agamamu dan aku memilih dunia mengalahkan akhirat. Nah, itu jawaban yang untuk nomor 3 ini tadi, beda nomor 1 sama yang nomor 2.
Maqala Kaisar liwazirihi. Raja Kaisar terus ngomong sama patihnya. Uktub lahu masalan wa atai wa tuhu Qur'an. Wa utihi Qur'an wa kuusan wa alaman. Tulislah ini sebagai contoh, aku akan memberikannya singgasana atau mahkota kerajaan dan bendera. Maksudnya bendera berarti bendera negara, kayak kalau sekarang negara ya. Faqala al-waziru. Nah, baru siapa? Patihnya berkata begini, ya Malik kaifa utihi bi ghairi tajribatin. Wahai ratu, bagaimana engkau mengasih dia itu tapi tanpa engkau coba dulu. Nah, ini mulai ada provokasi. Mau dijadikan ratu tapi enggak kau coba dulu. Gimana ini ratu? Ini katanya wazirnya tadi, katanya patihnya tadi. Faqala al-waziru qul lahu in kunta shadiqan fi kalamika faqtul rajulan min ashabika tasaddaq kalamaka. Nah, terus gini aja ratu, ucapkanlah kalau kamu memang benar di dalam omonganmu, bunuhlah saudaramu. Nah, ini jadi ngomong sama tawanan yang ketiga tadi yang mau yang mau masuk agamanya Raja Kaisar tadi. Kalau kamu memang benar, daunnya gini, kalau kamu memang benar di dalam ucapanmu, bunuhlah satu orang dari temanmu atau dari saudaramu, maka aku akan membenarkan ucapanmu. Nah, itu disuruh nyoba tadi kan. Akhirnya fa'afadzal mal'un wahidan min ashabihi faqatalahu. Akhirnya tenan yang nomor 3 tadi mengambil kawannya tadi kan 20 tuh. Mengambil kawannya 1 terus dibunuh tenan. Nah, setelah dibunuh, jadi membunuh kawannya sendiri sesama tawanan. Setelah dibunuh, fa'amara al-malik al-wazir ayaktubalahu al-misala. Terus disuruh Malik ngomong sama patihnya, disuruh menulis bahwa itu udah contoh bagus itu. Nah, belum nyampe situ patihnya ngomong lagi. Ngomongnya gini, hadza laisa minal aqli anta saddaqu kalamahu fa innahu ma ra'a haqqa akhihi alladzi wulida ma'ahu wa nasha'a ma'ahu fa kaifa yura'i haqqina. Nah, ngomongnya gini, wah, orang yang nomor 3 ini memang tidak bisa dibenarkan ucapannya. Nah, gitu, dia tidak punya akal ini. Ucapannya tidak bisa dibenarkan. Karena dia itu tidak menjaga haknya saudaranya yang lahir bersama dia dan tumbuh bersama dia. Bagaimana dia bisa menjaga hak kita? Itu katanya patihnya tadi, katanya patih kepada raja. Oh iya, sama saudaranya aja mau membunuh, apalagi kepada kita. Nah, itu mulai kena provokasi ini ratunya tadi sama patihnya tadi. Akhirnya fa'amara biqatlihi faqtiya ra'suhu wa dahara fil maidani salah samaratin, bahkan ra'su yaqra hadil ayat. Akhirnya tetap dibunuh juga. Udah nggak dapat dunia, udah agamanya ditinggal, akhirnya dibunuh juga. Terus kepalanya sudah terpenggal di alun-alun tadi, keliling 3 kali. Nah, sama-sama membaca ayat, tapi ayatnya beda sama pertama. Kedua jelas itu membaca ayat alamat diridhai Allah. Nah, yang ketiga ini enggak. Ketiga malah dapat sukhtullah. Ayatnya gini yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Afaman haqqa ono to wong haqqa kang nyoto alih ngatasi man apa kalimatul azab, kalimat siksa. Afa anta ono to utai sira iku tunqidhu bisa nyelametake sapa sira man ing wong finnari ing dalem neraka. Jadi orang yang sudah kena kalimat azab, engkau tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Nah, itu
Fawaqafa fi tarfil maidani walam yahdur inda ra'saini. Maka kepalanya tadi setelah membaca ayat itu terus berhenti di alun-alun, tetapi tidak bersanding dengan dua kepala yang dipenggal tadi. Tidak bersanding dewi, karena alamatnya udah dewi nih, alamatnya udah kena azab itu. Sesuai dengan yang dia baca itu tadi. Fasoro ila azabillah, na'udzubillah minadhdhalal. Maka dia itu menjadi kena azabnya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.